Foodies, kalau main ke Purwakarta jangan lupa dong mampir ke sini. Tuh lihat deh, ibu-ibu pada heboh-heboh banget foto-foto, jadi pengen ikutan. Yuk kita foto-foto yuk. Yuhu Foodies, weekend-weekend kayak begini mah emang paling seru kita kulineran lazis dan legendaris yuk. Kayak ke Sate Marangi Haji Yeti ini nih Foodies. Ih seru banget. Warungnya tuh selalu rame loh, pantas aja sehari bisa habis lebih dari 5.000 tusuk. Wow! Pilihan daging satenya ini beragam Foodies. Ada daging sapi, ayam, dan juga kambing yang dimarinasi berjam-jam pakai rempah yang berlimpah. Kayak ketumbar, gula merah, maupun merica. Marinasinya maksimal loh, bakaran juga bikin smoky abis. Langsung deh nggak pakai lama, kita takis yuk. Langsung aja karena lapar banget. Ini padahal ya belum makan siang, tapi suasananya ya ampun udah hampir penuh. Untung kebagian nih, tuh. Sate ayamnya, cobain ya, nggak usah pakai kecap dulu, nggak usah cocol sambal dulu. Empuk banget iya. Terus memang bumbunya ini ngeresep banget. Marinasi dulu kan ya sebelum dibakar, jadi memang udah enak banget rasanya Foodies. Udah gitu, ini sih lumayan tebal sih segini nih, tuh. Dia walaupun cuma 3 kotak, tapi ini enak banget, tebel juga. Asapnya smoky banget rasanya dan didominasi sama rasa manisnya. Satenya tuh full daging ayam Foodies yang diambil dari bagian dada dan paha atas. No lemak ya, and no kulit. Jadi bumbunya ngeresep sempurna sampai ke dalam-dalam. Mantap. Dari mana teh? Dari Cilengsi. Kenapa niat banget ke sini atau emang enak banget ya? Emang doyan banget? Sebenarnya di Cibubur juga ada ya cabangnya. Oh, oke. Tapi suasana di sini kayaknya lebih enak, terus Iya. parkirannya luas Betul. gitu. Jadi biar dapet rasa weekendnya. Rasa weekendnya biar sambil liburan-liburan simple sama keluarga. Satenya lazis, tempatnya juga cozy, dikelilingi sama pepohonan Foodies. Emang paling nyaman ya dijadiin destinasi weekend bareng sama keluarga nih. Teteh Desi sukanya apa? Ayam, sapi, atau kambing? Lebih suka sapi sih. Dikira sukanya aku. Aku juga punya sapi kok, Teh. Tuh. Ini sebenarnya memang udah nggak perlu dikecapin lagi, tapi udah manis ya. Ya kan aku mau coba ini yang belum pakai apa-apa, alias masih original. Enak kan Kak? Enak dong. Empuk. Banget sih. Untuk daging sapinya nggak effort sama sekali alias effortless gitu kan ya. Karena memang dia kenyal, empuk, itu juga rasanya manis. Nggak ditambahin kecap juga emang udah enak banget sih. Smoky abis gitu loh. Di antara ayam sama sapi memang yang paling kayak nyatu banget ya si sapinya kayak. Kuncian empuknya ini karena pakai daging sapi bagian khas dalam yang rendah lemak. Terus direndam pakai nanas selama 8 jam tuh Foodies. Nah Foodies kamu bisa banget nih ikutin hack empukin daging kayak begini buat masak daging di rumah. Biar no alat-alat klub Foodies. Foodies ini mirip dengan sate sapinya, si sate kambingnya juga direndam pakai nanas. Makanya empuk and no amis. Oh ya Foodies jangan sampai kelewat dong makan satenya pakai sambal tomat sambal jagoannya Haji Yeti banget ini mah. Manis dari satenya itu tercampur sama sambal tomat yang pedas-pedasnya sedikit karena pakai sambalnya hijau. Terus tomatnya seger itu nyatu banget. Tapi kayaknya alangkah lebih menyatunya kalau saya tuangin kecap lagi sedikit kali ya Foodies ya. Wow, jadi seger banget. Tambah enak. Beneran deh, rekomendasi yang paling oke banget. Sambal tomat ini diracik dari tomat, cabai rawit, perbawangan, dan jeruk nipis Foodies. Kebayangkan seseger apa tuh pas dinikmati bareng sama sate maranginya? Mau dong? Ya udah pasti seger banget lah ya. Saking seger dan nagih ini seharinya itu bisa habis sampai 5 ton tomat. Coba, wow, banyak bener Foodies. Foodies, jadi gini loh ya, walaupun bumbu marinasinya sama, terus juga bahan dasarnya juga pakai kecap, tapi karena tekstur daging ayam, daging sapi, daging kambing itu beda, terus rasa dagingnya itu kan khasnya punya ciri masing-masing ya. Jadi ketika dicampur dengan bumbu-bumbu yang sama, dengan tomat juga, dengan sambal hijau juga, itu memiliki rasa dan kenikmatan yang berbeda-beda.
Wah, top banget deh semuanya. Maka Reci approve ya foodies. Yuk kita gaskan ke Sate Marangi Haji Yeti yang ada di Purwakarta. Mumpung besok masih weekend nih foodies. Udah buka dari jam 8 pagi kok. Sip! Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ini dia sop janda Bu Fahru. Sop iga lazis di Cikarang yang viralnya foodies. Nggak udah-udah. Sekali masak bareng 10 kilo cabai rawit coba. Beh, wadidaw, anget pedas dimakan pas musim hujan begini. Beh, nikmat mentok nggak tuh foodies? Aduh ibu, aku cariin di depan malah di sini ngonten foodies. Iya dong, tuh kita lagi nonton sop janda tuh mas. Sop janda Mama Fahru, mantap kan? Mantap sekali. Oh wala, ternyata plesetan dari daging jando toh. Itu loh bagian lemak sapi di daerah dada foodies. Jadi seporsi sop janda itu isinya jando sama tulang iga yang porsinya barbar. Serius foodies, bisa sharing ini mah sampai 3 orang. Worth it banget sih buat harga 60.000 M. Kuahnya tersedia dalam 3 pilihan. Ada yang original, sedang, dan pedas banget. Nah kalau Rizky mah kepo nih sama yang kuah pedas dan kuah orinya. Kita cobain kuah orinya dulu. Ini pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Kuah ori sop janda. Budis, gurih sekali budis. Kuahnya aja udah segurih ini budis. Apalagi dagingnya ya. Kuahnya tuh sengaldu, segurih, dan sekaya rasa itu foodies karena direbus lebih dari 4 jam bareng sama iga dan jandonya. Untuk daging iganya sendiri udah direbus duluan tuh bareng sama perbawangan, daun salam, sama cengkeh juga dan kayu manis yang bikin kuahnya makin double gurihnya. Nah, for info aja nih ya foodies, Bu Fahru ini tuh masih saudaraan sama sop janda Bu Darmi yang udah legend banget di Cikarang. Jadi resepnya 11-12 lah ya. Aku mau cobain iganya foodies. Ini gede-gede banget soalnya nih. Lihat foodies. Gede banget foodies. Cobain nih, langsung digigit. Mantap sekali foodies. Dagingnya nggak alot, nggak bau perengus, dan teksturnya itu lembut banget foodies. Nah ini yang menjadi nama sop janda. Ini jando. Lihat teksturnya foodies. Jadi ini beda sama yang iganya. Beh, potongan jandonya tebel banget foodies, dijamin puas ini mah ngunyahnya. Mantap. Foodies. Ini lembut banget sih foodies. Dagingnya juga nggak yang padat banget, nggak keras juga. Mungkin karena kebantu lemaknya kali ya foodies ya. Jadi dia teksturnya itu empuk. Rasanya lazis, porsinya barbar, gak heran kalau pelanggannya nambah terus. Bukan cuma warga Cikarang dan sekitarnya ini foodies, banyak juga loh yang bela-belain datang jauh-jauh ke sini. Ayo, foodies udah kabita juga ya. Mau OTW gas ngeng ke sini. Sabar dong, kita cobain kuah pedasnya dulu nih. Goyor terus Ki. Ini tuh pedasnya maksimal banget loh karena pakai cabai rawit utuh plus cabai rawit tumbuk. Ampun, menyala lambungku. Foodies nggak ngiler nih foodies. Lihat ginian. Pedes banget foodies, seger banget nih buat pecinta yang pedes-pedes nih. Cocok. Kita cobain langsung nih. Pedes, luar biasa pedesnya ini foodies. Nikmat banget. Pedes, gurih.
Real ini pedesnya no tipu-tipu ya foodies, beneran meledak di mulut. Cus deh buktiin sendiri ya ke Sop Janda Bu Fahru yang ada di Cikarang, Jawa Barat. Buka dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore foodies. Tapi nih yang buat tahu-tahu aja, biasanya jam 2 siang udah pada habis guys. Ini dia foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Makan. Yang beda ya, kalau ini Turki asli, ini Turki turunan kidul. Ya, Jauh. Ini lahir di sini. Oh ini juga. Tuh. Juga anak saya juga. Aduh, sama. Budi menigelis kieu orang Ini Turki asli. keluarga kita. Ihi, lagi ada yang main-main ke Turki nih kayaknya. Nyaru banget ya Zal sama Warlock Istanbul. Wih, Budis, tahu nggak sekarang aku lagi ada di mana? Lagi ada di Turki, mau makan kebab khas Turki, Budis. Betul nggak, Bah? Mangga. Ternyata rame banget. Tuh lihat tuh foodies, wow dagingnya beneran sebesar itu ya. Katanya nih setiap jualan bisa habis 50-60 kg daging. Wadidaw. Dan jualan ayam sama sapi. 2 minggu ayam, 2 minggu sapi. Daging ayam yang digantung ini sebelumnya sudah dimarinasi 3-4 hari. Campuran 16 macam bumbu termasuk rempah lokal yang didatangkan dari Turki asli mampu membuat cita rasanya semakin lazis. Nah foodies, kalau untuk proses masak atau pemanggangannya ini dilakukan langsung di TKP kayak gini nih. Menggunakan pemanggang vertikal supaya dagingnya matang merata dan sempurna. Tuh nggak? Psst, lagi-lagi nih mesinnya asli made in Turki loh. Bah, kurang otentik apalagi coba foodies. Ya. Pakai bumbunya. Tuh, Budis, ini bumbu negara, katanya bumbu rahasia negara tuh. Wih. Sekarang giliran bikin gulungan kebabnya foodies. Kita combine nih seluruh bahannya, topping ayam, potongan sayur, dan roti kulit yang lagi-lagi otentik karena dibuat langsung sama tangan si Baba nih foodies. Bikin sendiri. Bukan cuma basa-basi, kita bikin sendiri. Iya. Tuh, Budis tuh. Bikin sendiri, bukan saya tiru dari orang. Ini asli. Definisi otentik Turki seasli-aslinya sini. Dari yang jualan, dari mesinnya, bahan-bahannya juara. Udah lanjut, habis semua toppingnya masuk ke kulit roti, kita kasih saus cabai dan juga saus tomat. Gulung-gulung dan siap buat dipanggang. Wah, gede banget ya ukurannya. Panjangnya ini 26 cm loh foodies. Alamak, mantap kali. Jadi tuh lihat proses Yang pembuatannya makan tuh sekarang sampai malam nggak bakalan makan. Karena gede banget. gede banget. Kita coba, Budis. Katanya kalau makan pagi-pagi, nanti malam nggak makan lagi karena ini udah gede banget. Sampai jam 4, jam 5 nggak bakalan lapar. Jadi hemat duit. Meski jumbo dan fresh dari tangan orang Turkinya langsung, but don't worry. Harga seporsi kebab ini masih affordable banget kok foodies, alias tergolong receh nih. Rp25.000 dan bakalan bikin kenyang sampai besok ya foodies. Budis, tuh lihat kebabnya betul-betul panjang nih, aku lihat ukur pakai tanganku segini. Ukuran sih boleh lah ya, tapi harus dibarengin juga nih sama rasanya. Gimana Zal? Sekebab dan seotentik itu nggak sih? Aku berasa lagi ada di Turki, Budis. Karena ini daging bumbunya itu betul-betul Turki banget. Karena dia babanya bilang kan ini tuh dimarinasi hampir 5 hari katanya, Budis.
Rasa yang benar-benar menyatu dari mulai ayam, bumbu juga saus dipertemukan dengan tekstur garing dan lembutnya kulit roti serta krenyes dari potongan sayur yang masih segar ini enak banget foodies. Kalau disimpulin sih, gurih, asin dan sedikit asam dan lazis. Kulit kebabnya dia tuh dimasak, digarang dengan sempurna gitu foodies tuh. Warnanya tuh kuning kecoklatan kayak gini tuh. Dan wangi banget foodies. Apa itu, Bang? Wah. Wih, terima kasih, Baba. Wih, ekstra ayam dari babanya langsung nggak tuh? Fresh from the panggangan. Wah. Sebetulnya aku makan ayamnya aja dulu puas banget foodies. Iya foodies, dari aromanya juga kecium banget nih ya. Kalau uji ayamnya udah endes banget, so flavorful dan juga semeresap itu ke tiap lapisan dagingnya. So yummy. Masya Allah, tabarakallah. Enak banget. 20 ribuan buat kebab sebesar ini jelas worth it banget. Toppingnya brutal, rasanya lazis dan pastinya otentik. Lumayan kan bisa irit ongkos kita ke Turki? So buruan cus ya gas, ngeng ya foodies ke lokasi yang ada di lapangan Tegalega, Bandung. Ingat-ingat nih, bukanya weekend only mulai dari jam 7 pagi. Sip! Maka saksikan terus Makan Receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Kuliner wajib warga plus 62 alias perbaksoan duniawi emang gak ada matinya ya foodies. Apalagi kalau pas ketemu yang unik, bin gedong juga bin lazis kayak yang lagi happening di kota Bogor ini nih. Foodies, ini nih ada urat tapi bukan sembarang urat. Nih lihat nih, namanya bakso jumbo urat. Ini beneran sesuai namanya nih, jumbo. Tuh lihat, hampir sama sama muka lo gedenya tuh. Megah nian ya. Tapi kita harus buktiin dulu nih foodies, apakah bakso ini cuma mengandalkan tampangnya yang jumbo only? Kita sikat Ki. Kita potong dulu foodies. Nih. Lihat foodies tuh. Meski nggak ada isinya, tapi terpampang nyata ya foodies kalau bakso ini tuh beneran seurat itu. Bener foodies, uratnya berasa banget, banyak banget. Dan ya, ini tuh nggak terlalu banyak tepung, tapi uratnya yang banyak. Dan rasa dagingnya tuh berasa banget, ada meatnya banget deh. Dan baksonya gurih, enak. Yes, kalau dilihat warna baksonya tuh emang cenderung lebih gelap gitu ya foodies. Ini mengindikasikan bahwa bakso yang dibuat fresh menggunakan lebih banyak daging dengan sedikit tambahan atau campuran tepung. Nah yang paling penting nih, walaupun uratnya dicincang kasar, tapi makannya tetap nikmat. Pakai banget deh pokoknya. Foodies, baksonya udah enak, tapi belum lengkap kalau kita belum pakai sambal-sambelan nih. Tadi aku udah pesen dari request, namanya nih Miss Dasem, manis, pedas, asem. Tuh lihat foodies, looks-nya, sambalnya nih. Tapi jangan main-main nih ya. Jangan coba-coba kalau nggak berani pedas banget ini. Lihat tuh, biji sambalnya banyak banget, biji cabenya. Waduh, ngeri. Kita tuang langsung ya. Sambal Miss Dasem ini kudu special request foodies, tapi tenang, diracik satset and on the spot kok. Campuran sambal asli, saus, serta kecap dan juga sedikit cuka. Nah paling best banget kalau makannya tuh langsung diguyur ke bakso urat yang gede banget ini di foodies. Wah, ulala, Indonesia pisan, Enak. Sesuai namanya, Miss Dasem, manis, pedas, asem. Enak banget foodies. Sambalnya tuh pedas tapi nggak terlalu yang nyiksa gitu. Jadi dapat nikmatnya gitu kan. Eits,
Eits, kondimen alias pelengkapnya jangan dianggurin dong. Mentang-mentang udah nikmat pakai banget, is. Sengaja dipisah ya foodies, karena lapak mangkuknya ini udah nggak muat ya tuh keisi sama bakso jumbo urat yang gedenya. Wadidaw. Ini tuh tulang muda, tapi ada daging-dagingnya gitu dikit. Enak. Ya. Dari tuh dagingnya gurihnya berasa banget. Dan si tulang ramonya ini tuh lembut banget. Jadi pas digigit tuh kayak apa ya? Kayak bukan yang keras gitu loh, bukan yang alot gitu. Sekalian nih sama tetelannya yang gemoy banget nih. Duh, ini sih semuanya porsi barbar ya. Well, last but not least, foodies yang dari tadi gagal fokus sama porsi mangkok megalodon ini. Foodies sejati mah pasti tahu dong ya cara menikmati sumsum yang hakiki. Yes, benar banget foodies, siram-siram manja dengan kuah bakso yang panas, aduk-aduk and seruput say. Nikmatnya tuh ya, 1, 3, 4, 5 alias pokoknya nggak ada duanya deh tuh foodies. Enak banget foodies. Jadi tuh pas masuk ke leher tuh anget, terus kayak ada gerinjel-gerinjel. Kayak apa sih, kayak jelly gitu loh. Dan itu enak banget, gurihnya banget, berasa banget gurihnya. Enak, serius enak. Tuh daging bagian luar yang masih pada nempel juga nggak boleh di skip dong. Rugi. Foodies, ini enak banget karena buat aku ya, aku tuh jarang makan bakso dan nggak begitu suka bakso, tapi menurut aku ini enak banget. Apalagi ini nih foodies, bakso uratnya tuh bener-bener berasa banget dagingnya, berasa banget uratnya. Dan kalian wajib request Miss Dasemnya ini nih. Ini tuh buat orang yang nggak suka pedas juga pasti bakal suka, karena dia rasanya tuh nggak yang pedas banget. Manisnya ada, asam segernya ada, pedasnya juga ada. Jadi menurut aku ini kombinasi yang menurut aku enak banget. Bakso enak ini nggak bohong. Tuh ya para bakso lover, cus agendain kesini foodies. Namanya Bakso Condong Raus 88 yang ada di Kota Bogor. Jangan sendirian karena emang porsinya juara foodies. Dan jujur nih, varian baksonya tuh masih banyak lagi. Harganya juga ramah di kantong. Yes, mulai dari 15.000 aja. Sip, see you there foodies. Kita jajan bakso. Ini enak banget foodies. Ini dia nih. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Kita makan foodies. Foodies mau makan ala Eropa yang dimix dengan sajian lokal. Yes, salad Solo udah pasti jawabannya. Bistik sapi dicampur dengan sayuran segar yang sungguh menggugah selera. Tempatnya sih boleh nyempil-nyempil di dalam gang, tapi setiap hari gak pernah sepi loh foodies, ada aja yang beli. Namanya Salad Solo Mbak Lis, ini udah jualan dari tahun 87. Wah, udah hampir 40 tahun lebih dong ya masih eksis nih foodies, keren. Halo foodies, masih di Kota Solo, bareng saya Riki Estrada di sini. Yang saya bawa ini adalah galantin yang belum dipotong-potong gitu, terbuat dari sapi. Bentar, kelas berapa Dedek? Wah, ini nggak lulus. Oh, nggak lulus. Oh, gitu ya. Jadi magang sini. Magang sini. Wah, yang melayani masih anak-anak sekolah ya Erik, masih muda belia. Tapi mereka ini bukan anak sekolah beneran loh ya foodies. Konsep menggunakan seragam sekolah ini bukan tanpa alasan. Yes, biar para pelanggan, biar sekalian nostalgia gitu. Secara pelanggan yang datang ke sini tuh udah setia selama puluhan tahun. Mbak Lis ini sudah mulai jualan sejak usianya masih 17 tahun loh foodies, jadi benar-benar dirintis dari nol. Namanya makanan endul ya kan, sekali coba ya udah pasti datang lagi dan datang lagi. Vibes warung Mbak Lis ini juga seru loh foodies, berasa kayak lagi di toko barang antik. Dan emang gak cuma buat kulineran aja, foodies juga bisa beli pernak-pernik keramik seperti jualan piring, mangkok, dan juga gelas, plus lain-lainnya. Sebanget kan sekalian belanja buat oleh-oleh? Ibu-ibu mah udah pasti demen deh dilihat barang-barang koleksi Mbak Lis ini. Cus, kalian diborong ya. Foodies, ini sayurannya benar-benar seger loh foodies. Selain dapat vitamin dari sayuran, dapat juga protein dari galantin alias daging halus. Siapa bilang kan makanan sehat rasanya nggak enak? Ini lazis.
Sip, kalau semua isiannya udah komplit, lanjut dikasih kuah. Ini kuahnya mirip-mirip sama kuah bestik gitu ya foodies. Bedanya kalau bestik itu rasanya manis dan gurih, sementara kuah salad Solo ada asam-asamnya dikit. Pokoknya mah jos gandos rasanya di lidah. Ini yang membedakan salad Galantin yang Mbak Lis sama yang lain. Dagingnya tuh daging bukan daging ayam, daging sapi. Sausnya tuh kayak saus bestik. Dia rasanya cenderung manis, pedesnya tipis. Buat yang gak terlalu suka dengan pedas, cocok bingo makan salad Solo ini ya foodies. Maklum sih, pengaruh dari Eropa masih cukup kuat, jadi cabenya dikit aja tuh foodies. Tapi tenang, kamu bisa request sambalnya juga kok. Masih ada sop matahari tuh yang butuh banget buat disenggol. Kenapa matahari? Penampakannya nih kayak matahari, bulat, terus dibuka kulitnya ini pakai ada kulit telur. Ini kulit telur nih. Nah makanya gini. Alah, jatuh. Makanya gini nih. Erik sih jelas approve tanpa revisi, apalagi harganya juga terjangkau foodies, cuma 25 ribuan aja, porsinya banyak dan jaminan sehat, mantep tenan. Sekali jangan sampai kelewat ya, bukanya dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Wah gong banget sini rasanya Andelita. Kalau kalian datang ke Solo, saya sarankan recommended datang ke Selat Mbak Lis karena ini recommended banget buat kalian yang mager buat makan makanan berat kayak nasi. Ini solusinya selat. Ini udah ada pengganti nasinya, karbohidratnya dari kentang ya. Pokoknya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh. हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो. Foodies, ke India tuh mah belum sah kalau belum ke Taj Mahal, ya kan? Bangunannya emang mirip masjid, tapi Taj Mahal sebetulnya adalah makam megah yang dibangun oleh Kaisar Mughal pada abad ke-17 untuk istrinya Mumtaz Mahal. Nah, di sekitar Taj Mahal nih banyak banget jajanan endul. Kurang lebih sama lah ya kalau kita jalan-jalan ke Monas. Banyak deh tuh spot jajan buat isi bahan bakar. Mulai dari panipuri, chai, dan makanan berat tersedia komplit. Wisata Taj Mahal lokasinya bukan di ibu kota India ya foodies, melainkan di kota Agra, negara bagian Uttar Pradesh. Bisa naik bus dengan waktu tempuh sekitar 5 jam dari Delhi. Foodies, ini kita sudah 4 jaman lebih ya, mau menuju 5 jam buat ke Taj Mahal. Katanya sini 1 jam lagi, cuma nggak nyampe-nyampe foodies dari tadi. Uniknya, tuh lihat ya, aku tuh lihat di tol India ini orang bisa pakai motor. Tuh lihat ke depan, kelihatan nggak tuh? Tuh, ya kan? Ada motor lewat di dalam tol. Wah, ini benar-benar kudu hati-hati ya. Wah, emang agak anti mainstream ya foodies kalau pakai sepeda motor jalan tol. Tapi yang penting mah pakai helm ya, biar aman tentram, oke? Foodies, mimpi apa ya saya bisa sampai ke Taj Mahal India. Ini adalah pengalaman pertama saya ya kan jalan-jalan di sini dan ternyata rame banget meskipun di hari biasa super rame sekali. Sekarang kita mau lanjut jalan-jalan lagi ke sana yuk. Di kawasan luar Taj Mahal, wisatawan bebas untuk berfoto atau bikin konten. Tapi untuk di dalam makamnya nggak boleh sama sekali bawa kamera ya foodies.
Oke, saatnya kita jajan-jajan ya kan, habis jalan-jalan di Taj Mahal. Nih aku mau jajan panipuri, right? Oke, ini panipuri. How about this one? Panipuri? Yes. Oke, different shape, right? Nah, beda bentuknya aja tapi dia panipuri juga. Jadi spinach, batana. Ternyata panipuri itu nggak cuma berbentuk bola aja loh. Iya, ada juga varian panipuri yang bentuknya memanjang kayak begini nih foodies. Bahannya sih sama aja kayak panipuri yang bentuk bola, terbuat dari tepung semolina untuk memberi tekstur yang kenyal dan tepung terigu yang garing. What is this? Batana, batato. Batana, batato. Oh, ini isiannya. Oke, isian dari si panipurinya tuh ada kacang, terus ada Chutney. potato, right? Yes. Nah, ada kentang juga, terus chutney. Oke, jadi green chutney itu adalah si rempah-rempahnya tuh hijau. Tapi beda dengan yang ini ya, Foodies ya. Kalau yang ini adalah chili water katanya. Jadi air cabe tapi yang warna hijau. Sweet and spicy. Sweet and spicy mix. Oke. Panipuri sini. Isiannya bisa pilih sesuai selera, tapi biar lebih andol, kebanyakan nih pelanggan memilih isian komplit foodies. Tiap daerah di India punya varian isi yang berbeda, tapi umumnya sih berisi kentang, kacang chana, dan chili water. Tuh isiannya, tuh dia pakai tangan langsung. Oke, ini yang sweet. Terus ini yang ini yang pedas. Try. Try. Yes, try. Jadi pedas, mix sama yang sweet. Oke. This one. Saking lazisnya ya guys, makan satu mamanya cukup. Ya udah nggak apa-apa makan banyak karena harganya masih masuk di kantong, yakni Rp50 atau sekitar 9 ribuan aja. Ini kita coba yang sweet aja coba ya. Kalau yang green water itu tuh yang si air cabenya itu sedikit pedas kalau menurut aku. Jadi kita cobain yang sweet. Lihat isiannya. Tuh. Isiannya tuh nggak terlalu banyak tapi kayak komplit gitu. Ada kentangnya, kemudian si kacangnya juga, ditambah si air gula yang manis-manis. Tuh. Sebagai makanan khas Asia Selatan, panipuri itu bisa juga ditemukan di negara lain seperti Pakistan, Nepal, dan Bangladesh. Lanjut yuk kita cobain chai. Ini teh khas India yang dicampur dengan rempah-rempah seperti jahe, kapulaga, kayu manis, dan cengkeh. Diminum pas cuaca India lagi panas aja tuh cucok loh foodies. Kayaknya sih cocok juga nih ya kalau diminum di Jakarta pas cuaca lagi adem-ademnya. Oke, nah sekarang kita cobain abis panipuri. Ini adalah khas India juga, namanya chai. Ini adalah teh sama campuran ada rempah-rempah khas India juga ya kan. Oke, chai tuh. Ya, tuh chai. Teh khas India ini nih foodies biasa dikonsumsi bersama dengan roti kering yang dicocol langsung ke tehnya. Lumayan ngenyangin loh. Cocok juga nih kayaknya buat sarapan atau cemilan sore-sore kayak sekarang kali ya sebelum makan malam. Aduh ini panas banget foodies. Kita cobain bismillahirrahmanirrahim. Panas. Cobain lagi. Ini mirip kayak teh tarik. Menurut aku kurang lebih rasanya tuh 80% teh tarik. Jadi selain dia teh ya kan, dia tuh juga dicampur sama susu dan juga rempah-rempah khas India. Jadi makanya ini tuh salah satu minuman yang sehat juga. Jadi kalau misalnya lagi bersantai, lihat di belakang aku ini ya kan, orang-orang India ini biasanya mereka minum si chai ini foodies. Rasanya manis, segar, dan berempah. Buat nambah energi juga bisa loh, supaya kuat gitu jalan-jalan lagi di sekitar Taj Mahal. Kita langsung cocol. Nih. Jadi lembut seketika. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini mantep ini. Tuh.
Jadi si rotinya ini sebenarnya nggak ada rasanya ya, jadi kayak plain aja tapi dia garing. Jadi pas aku cocol seketika jadi lembut dari dia yang garing-garing. Jajanan di sini tuh udah buka dari pagi ya foodies. Meskipun orang India tuh jarang sarapan katanya sih, tapi nih di kawasan Taj Mahal ini karena banyak wisatawan dari luar India, jadi udah bisa isi bahan bakar dari jam 6 pagi hingga jam setengah 7 malam. Sip lah. Pada santai ya Kang. Halo. Halo. Cai. Oh, iya katanya ya kan. Ya udah foodies ya, aku pengen jalan-jalan lagi. Ingat makan receh menu receh tapi rasa nggak recehan.